Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah maraknya pandemi COVID-19 yang menyebar ke berbagai negara dan menjadi berita yang sangat populer di dunia ini. Sebagian orang memanfaatkan hal ini sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politiknya, bahkan menjatuhkan pemerintah yang ada di negara kita. Dan juga saudaraku, sebagian orang, khususnya orang Kristen, beradu argumen satu dengan yang lain, sehingga timbul yang namanya perpecahan, timbul permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Saudara, satu hal penting yang perlu kita ingat sebagai orang percaya dan sebagai orang yang mengasihi Tuhan, bahwa kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk perpecahan, bukan untuk permusuhan, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dituliskan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai miliknya Tuhan yang dikuduskan oleh Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Dunia akan dipulihkan melalui kesaksian, bukan melalui adu argumen yang membuat perpecahan, yang membuat permusuhan, dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Sangat jelas bahwa tugas kita adalah bersaksi bagi Kristus. John Stott dalam bukunya The Living Church menuliskan bahwa gereja memiliki identitas ganda. Di satu pihak, orang percaya dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi milik Allah. Dan di lain pihak diutus kembali ke dalam dunia untuk menjadi saksinya dan untuk melayani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya memperhatikan jejaring sosial di tengah-tengah maraknya COVID-19, ada begitu banyak orang yang beradu argumen, mempertahankan pendapatnya, dan bahkan memposting dalam tanda kutip konten-konten yang tidak menjadi berkat, namun menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Bagaimana sikap kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan? Bagaimana sikap kita sebagai murid Kristus yang diutus oleh Tuhan ke dalam dunia ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai murid Kristus menanggapi COVID-19, mari kita belajar. Yang pertama, saling menguatkan satu dengan yang lain. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11 dituliskan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara, ingatlah bahwa orang lain tidak membutuhkan adu argumen, tapi yang dibutuhkan adalah memberikan kekuatan untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita belajar saling mendoakan satu dengan yang lain. Di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dituliskan demikian.
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk mendoakan satu dengan yang lain. Kita belajar untuk mendoakan orang yang terdekat dengan kita. Kita belajar untuk mendoakan keluarga kita. Kita belajar untuk mendoakan orang lain, bahkan mendoakan bangsa dan negara kita yang saat ini dilanda oleh wabah COVID-19. Yang ketiga, mari kita belajar untuk saling mendukung dalam perbuatan baik. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 dituliskan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang Kristen pasti mengetahui betapa pentingnya kasih dalam kekristenan. Kita juga tahu bahwa kasih harus ditunjukkan dalam perbuatan baik. Kasih bukan hanya berbicara tentang perasaan, tetapi kasih berbicara tentang tindakan. Saudara, mari kita berpikir dengan baik. Banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita, bukan adu argumen. Banyak orang yang membutuhkan perkataan yang menguatkan satu dengan yang lain, dan bukan menjatuhkan dan menyudutkan, bahkan menghakimi. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar untuk bijaksana menggunakan perkataan kita. Kita belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Biarlah apa yang kita kerjakan kembali hanya untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria.